Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karena dalam persekutuan hari ini kita merayakan hari pertama peringatan turunnya Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan kita saat ini. Maka itu, marilah kita bersekutu di dalam sukacita memuji Allah yang telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Marilah kita bernyanyi. Kudus penghibur mata yang lur bagi umatku. Tuhan Yesus Kristus datanglah padaku, bimbing hamba-Mu, kuatkanlah langkahku di dalam perjalananku sampai ke rumahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus.
Bukalah mata hati kami juga dengan roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Turunlah Engkau Roh Kudus bagi kami umat-Mu, hati yang bersama-Mu, ku memuji nama-Mu, 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 ku memuji nama-Mu. Api cahaya-Mu nyalakan menerangi yang gelap, hidup dalam terang cemerlang umat-Mu, tahirkanlah umat-Mu, 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 tahirkanlah. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Katekismus bab kedua pasal yang ketiga, kekudusan orang Kristen. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus, Tuhanku, atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus yang telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia selalu memanggil, mengumpulkan, menerangi dan menguduskan seluruh gereja Kristen ke dunia dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus, di dalam satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja itu, Dia di setiap hari bermurah hati, mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang percaya. Dan pada hari yang terakhir, Ia akan membangkitkan aku serta semua orang mati dan memberikan kepadaku serta kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus kehidupan kekal. Demikianlah sesungguhnya, demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Bapa, jangan
kasihani aku pun. Amat aku sadar menyedihkan hatimu. Pada duniaku bersandar, oh selamatkan diriku. Aku pun, oh selamatkan aku pun. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa secara responsoria. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka, yang berdosa ini. Engkau telah mengaruniakan roh-Mu untuk mempersatukan orang-orang tebusan-Mu. Namun kesatuan itu terasa sulit. Nyatakan karena roh duniawi masih melekat di dalam diri kami, yaitu roh individualisme yang mengakibatkan menjamurnya pengelompokan, perselisihan, permusuhan, penghakiman dan peperangan antar sesama. Kami belum mengikuti Engkau dengan sepenuh hati. Ya Tuhan Yesus, yang telah merendahkan diri-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami seringkali menyatakan diri sebagai orang Kristen, namun kami sering mendukakan hati-Mu dan sesama kami. Kami sering meninggalkan jalan kehidupan dan menempuh jalan kematian. Kami sering menyia-nyiakan belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, Engkau layak menghukum kami karena dosa-dosa kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Yesusku, Juru Selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku, dan perisai perlindunganku. Katalah hidupku seduh dan hatiku gundah pilu. Tuhanku Yesus, ku serukan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku keluh, ku tanya Tuhanku. Dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu Pentakosta hari ini, yaitu tertulis dalam Kejadian 41, dimulai dari ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Kita membacanya secara bergantian. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kami akan menyaksikan
karya keselamatanmu, agar orang yang berdosa beriman kepadamu. Tinggallah dalam hatiku, Rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Kuduskanlah hidup kami agar taat padamu. Hikmat-Mu penuhi kami, menyaksikan nama-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan vokal grup Naposo Sektor Kampung Baru. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, hulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan,
Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkan imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Dan aku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, untuk Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, untuk Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku padamu. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 19 Mei 2024. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Pentakosta yang pertama. Topik minggu, kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Yang kedua, anggota jemaat pindah. Yang pertama, mulai hari ini Minggu 19 Mei 2024 telah pindah keluarga Bapak Johan Effendi Simajuntak dan Ibu Anugrah Putriana Boru Situmiang beserta 2 orang anak pindah jemaat ke HKBP Resort Maranatha Tambun, Distrik 19 Bekasi. Yang kedua, mulai hari ini Minggu 19 Mei 2024 telah pindah keluarga Bapak Indra Silalahi dan Ibu Desi Carolina Boru Saragih beserta 1 orang anak pindah jemaat ke HKBP Resort Pamulang, Distrik 21 Banten. Yang ketiga, kebaktian sektor. Kamis 23 Mei 2024, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor yang pertama di sektor Halim. Tuan rumah adalah keluarga Bapak P. Panjaitan, Ibu Boru Sitorus,
Alamat di Kompleks Trikora, Jalan Maliki nomor 15, RT 007 RW 015, Halim. Masuk mulai jam 19.30 WIB. Yang kedua, di sektor Perumpung Barat. Tuan rumah adalah keluarga Nyonya Siagian Boru Simamora. Alamat Jalan Kebun Nanas Utara 2, nomor 25, RT 016 RW 04. Masuk mulai jam 19.30 WIB. Yang keempat, pelantikan fungsionaris periode 2024 sampai dengan 2028. Pada hari ini Minggu 19 Mei 2024 di ibadah jam 8.30 WIB telah dilaksanakan pelantikan fungsionaris terpilih untuk periode 2024 sampai dengan 2028 untuk dewan-dewan, parartaun, bendahara huria, sekretaris huria, dan pengurus seksi. 5. Minggu Pentakosta. Hari ini, Minggu 19 Mei 2024 adalah Minggu Pentakosta yang pertama. Ibadah masuk seperti biasa jam 6, jam 8.30, jam 11, jam 15, dan jam 18 WIB. Besok hari Senin 20 Mei 2024 adalah Pentakosta kedua. Kita beribadah di gereja masuk satu kali jam 19.30 WIB dan ibadah live streaming. Dihimbau kepada paduan suara untuk ambil bagian dalam pelayanan KOR dan dapat didaftarkan kepada Amang Pendeta E. Ambarita. Kebaktian Sektor Cibubur. Hari Jumat 24 Mei 2024, Sektor Cibubur akan melaksanakan kebaktian sektor dengan tuan rumah Bapak P. Sidabutar Inang T. Borusinaga. Alamat di Jalan Masjid At-Taqwa, Perumahan Graha Prima, Cibubur, Blok B nomor 1, Jati Sampurna, Bekasi. Masuk mulai jam 19.30 WIB. Tema keluarga yang beriman, bertumbuh, dan melayani. 7. Ibadah bulanan NHKBP Sutoyo. Sabtu 25 Mei 2024, NHKBP Sutoyo akan melaksanakan ibadah bulanan mulai jam 19.30 WIB bertempat di lantai 4 gereja kita ini. Dihimbau kepada seluruh NHKBP Sutoyo supaya hadir dalam ibadah bulanan dimaksud. 8. Pertukaran mimbar PGI wilayah Jakarta. Minggu 26 Mei 2024, PGI wilayah Jakarta akan melaksanakan pertukaran pelayan firman atau pertukaran mimbar khusus untuk jam 18 WIB. Pelayan firman di HKBP Sutoyo pada jam 18 WIB adalah Pendeta Fosawato Juluku dari Gereja Niha Kereso Protestan Indonesia atau GNKPI. Sementara Pendeta S. Togatorop, Pendeta Resort HKBP Sutoyo, akan melayani di POUK Jemaat Perdana Kusuma Bekasi. 9. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Nyonya Sianturi Boru Silaban Opu Jessica Boru pada hari Minggu 12 Mei 2024, tutup umur 84 tahun, meninggalkan anak dan cucu dari sektor Perdatam. Yang kedua, Nyonya Baringbing Boru Simangunsong, Opu Yohana Boru. Pada hari Rabu 15 Mei 2024, tutup umur 80 tahun, meninggalkan anak dan cucu dari sektor Perdatam.
Yang ketiga, Dr. Robert Mangaratua Halomoan Damanik Amani Esra pada hari Rabu 15 Mei 2024 tutup umur 68 tahun, meninggalkan istri Inang R. Boru Sirait beserta anak dan cucu dari sektor Parserahan. Yang keempat, Dola Sitorus pada hari Sabtu 18 Mei 2024 tutup umur 78 tahun, meninggalkan anak dan cucu dari sektor Perdatam. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 10. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Amang S. Sihite, Inang Situa RI Boru Sitorus dari sektor Perdatam. Bunga altar pada Minggu 19 Mei 2024 untuk ucapan syukur atas berkat Tuhan kepada keluarga dalam keadaan sehat. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Paduan suara Grace.
vokal grup Naposo Bulung HKBP Sutomo. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, dan aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 'Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 'Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 'Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 'Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 'Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 'Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 'Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 'Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 'Ku nyanyi Hosana b
Marilah kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 100 ayat 1 dan ayat selanjutnya sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang gentar tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bencana bukan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Juga engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janji-Nya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya.
dadamu yang kosong pada penebus. Wahai kawan yang lesu, dengan hati yang hendak tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah pejadamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasanya. Oh, anugerah engkau mendapat berkat Tuhanmu, berkat Tuhan hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertailah kamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah pejadamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir di tengah-tengah gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming, firman Tuhan di Pesta Pentakosta pertama tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 saya bacakan bagi kita semua, kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiup angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pafilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangguk-mangguk sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Pentakosta. Yang tentunya saya yakin kalian juga memahami arti Pentakosta adalah tercurahnya Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus yang diterima oleh para murid-murid Yesus. Yang memang kalau kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5 sudah dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, dia memerintahkan para murid-muridnya, berdiamlah dan tunggulah, Roh Allah akan dicurahkan kepadamu. Bentuk pernyataan kesetiaan Yesus menyertai para muridnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam teks ini di ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Artinya ketika tiba hari Pentakosta, padahal Roh Kudus itu turun belum di ayat 1. Berarti sudah ada penyebutan Pentakosta sebelum hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid. Karena peristiwa tadi yang kita baca, kemudian lidah api datang menghinggapi, angin yang begitu kencang dan berbentuk lidah api datang menghinggapi murid-muridnya. Itu terjadi sebelum kata penghantar, ketika hari Pentakosta. Maka perlu kita pahami, Pentakosta adalah hari ke-50. Kalau di perjanjian lama, hari ke-50 itu dirayakan adalah hari ke-50 setelah kebebasan setelah perayaan Paskah yang dipahami oleh orang-orang Israel ketika itu. Perayaan Paskah adalah perayaan atau peringatan kemerdekaan, kebebasan bangsa Israel dari Mesir. Lalu mereka menempati tanah Kanaan. Kemudian 50 hari kemudian disebutlah Pentakosta. Dan perayaan mereka bukan berbicara tentang bahasa roh. Tapi perayaan mereka adalah memberikan hasil panen gandum mereka kepada Tuhan. Mereka diam di rumah beribadah, tidak melakukan apa-apa. Lalu mereka mengingat-ingat Taurat Tuhan. Merayakan hari Taurat Tuhan. Itulah yang mereka pahami dalam konteks perjanjian lama. Oleh karena itu untuk berdiam, biasanya orang-orang Yahudi di seluruh dunia, bahkan orang yang telah berserak ke tempat yang lain, termaksud nama-nama bangsa-bangsa yang dibacakan di dalam teks ini. Mereka datang ke Yerusalem untuk berdiam di sana. Untuk berenung, untuk merayakan Pentakosta. Tapi yang dirayakan mereka adalah Pentakosta 50 hari setelah mereka menempati tanah Kanaan. Menikmati berkat-berkat Tuhan. Lalu di peristiwa itu perubahan terjadi, perjanjian baru pun dinyatakan. Pentakosta bukan lagi hari ke-50 setelah menempati tanah Kanaan. Tapi Pentakosta itu adalah perayaan turunnya Roh Kudus. Terjadinya apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Pernyataan setiap nubuat Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya dan orang yang mendengarkan para murid-muridnya. Itulah Pentakosta yang kita pahami sekarang. Kita dihantarkan pemahaman Pentakosta yang bukan di perjanjian lama tetapi yang di perjanjian baru. Itulah maknanya. Lalu yang kedua, kalau ditanyakan kepada kita semua ini, seperti apa bentuk Roh Kudus? Seperti apa? Kalau Alkitab menyaksikan ada beberapa bentuk. Ketika Yesus dibaptis lalu turunlah Roh Allah dan Roh itu berbentuk seperti lidah api. Lalu kemudian ketika itu banyak orang-orang dipenuhi, Yesus juga ketika dia berjalan dia penuh dengan Roh Allah yang berbentuk seperti merpati. Tapi dalam teks ini di ayat 2 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi Roh Allah itu juga seperti angin yang keras. Dia datang. Saya mencoba mencek.
Kenapa Roh Kudus itu dalam bentuk lidah api? Ya, lidah api itu dipakai untuk membakar, menyucikan. Apalagi kalau mau membentuk gelas harus dibakar. Atau sesuatu yang keras harus dibakar untuk melelehkan, memurnikan. Bahkan emas juga untuk memurnikannya harus dibakar. Oleh karena itu Roh Kudus di dalam bentuk roh api tadi adalah untuk melelehkan keberdosaan manusia dan memurnikan kita untuk menjadi saksi Kristus. Jadi pencurahan Roh Kudus itu adalah berbicara tentang pengutusan kita untuk menjadi saksi Kristus. Kepada siapa? Apakah hanya kepada 12 murid Yesus? Tentu tidak. Kalau kita lihat dari teks ini tadi, murid-murid Yesus itu dipenuhi dengan Roh Kudus Allah. Di dalam dirinya ada berbentuk nyala api. Dan Roh Kudus yang di dalam muridnya berdampak kepada yang mendengarnya. Saya yakin di zaman para murid-murid Yesus belum ada les bahasa Arab. Yakin aku itu. Belum ada les bahasa Mesopotamia itu, belum ada. Libya dan yang lainnya belum ada. Dan saya yakin kalaupun ada, murid-murid Yesus gak akan les. Karena apa? Karena latar belakang mereka hidup dari orang yang kalangan rendah. Karena pendidikan di zaman itu bukan untuk kalangan orang rendah, tapi orang-orang yang ternama, yang kedudukan strata sosialnya dianggap penting. Jadi kenapa? Ya, entah bahasa apapun yang dicurahkan Tuhan. Tadi jelas dikatakan diberikan kemampuan berbahasa sesuai dengan bahasa orang yang mendengar. Maka orang yang mendengar pun sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi satu refleksi sama kita ya, bahwa sesungguhnya kalau Anda mau membuktikan Anda sekarang ini dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ketika Anda bersedia terus mendengarkan firman. Lebih setia mendengarkan firman, lalu menghidupinya sebagai bentuk kesaksian kita. Maka tadi orang-orang yang dari bangsa-bangsa lain itu pun, yang tadinya datang berziarah untuk berdiam di Yerusalem karena hari Pentakosta, berubah memahami tercurahnya Roh Kudus sehingga kami melihat dan mendengar kebenaran-kebenaran tentang Dia. Dan ketika mereka kembali ke tempatnya masing-masing, mereka tidak lagi berbicara tentang kebebasan perayaan 50 tahun setelah 50 hari setelah Paskah, tapi sebaliknya mereka berbicara tentang kebenaran Yesus. Di Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 dinyatakan kuasa Roh itu membuat kita mampu berbicara tentang kebenaran. Jadi tentang kebenaran, itulah bentuk Roh Allah. Tadi dalam bentuk angin kalau di ayat 2. Pneuma dalam bahasa Yunaninya. Kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia, pneuma itu adalah roh, angin dan nafas, nefes. Ketika manusia diciptakan, Allah menghembuskan nafas, maka manusia punya roh kehidupan. Jadi sesungguhnya dari awal manusia ciptaan itu sudah memiliki roh Allah. Bukan ketika pencurahan sesungguhnya, tapi di pencurahan adalah roh pengutusan menjadi saksi Kristus, berbicara dan mendengar firman Allah. Itu roh berbicara dan mendengar. Lalu Roh Kudus itu digambarkan seperti merpati. Merpati salah satu unggas yang memiliki sifat yang setia. Karena merpati hanya kawin dengan pasangannya itu aja. Enggak kayak manusia ada istilah pelakornya. Enggak akan ada bagi merpati. Makanya kalau di undangan pernikahan selalu simbol merpati yang kayak bentuk love itu dibikin jadi gambarnya. Karena berbicara tentang kesetiaan. Ya, Roh Allah setia. Roh Tuhan itu setia, lemah lembut. Dia adalah lambang damai sejahtera. Roh membawa kesetiaan, damai sejahtera dan kelemah lembutan. Makanya kalau di Galatia 5 kita membaca
tentang buah-buah roh itu dinyatakan di dalam hasil buah-buah roh itu ada kesetiaan, ada kelemah lembutan. Karena itulah artinya. Namun kita mau tanya, apa manfaat atau pengaruh roh itu bagi kita? Tadi saya udah bilang, pengaruhnya adalah kita mampu berbicara dan mampu mendengar. Nih, ini yang paling perlu ya, berbicara. Yang paling tren adalah berbicara tentang bahasa roh. Ya kan? Pernah saya ditanya oleh remaja gereja gini, Inang pendeta, kenapa di HKBP jemaatnya tidak pernah berbahasa roh? Kalau kita lagi lagi jajan ke gereja lain, kami diajak loh sama pendetanya, ayo saudara-saudara tutup matamu dan mari kita berbahasa roh. Cupke dia kayak gitu ya, entah apalah bahasanya. Saya juga pernah mengalami itu kok. Saya tidak menghina roh, tapi ingat, bahasa roh adalah bahasa yang dimengerti oleh pendengaran. Saya agak tergertik tadi pagi waktu saya melayani di rumah duka, pelayanan minggu ibadah. Ada yang bilang gini, benar itu. Kalau ada bahasa roh berarti ada kamus bahasa roh. Oh iya ya pikirku. Sampai detik ini tidak ada kamus bahasa roh. Tapi kalau kita baca di 1 Korintus 14 jelas ada bahasa roh yang tidak bisa dimengerti manusia. Ada memang. Tapi itu dicurahkan kepada orang yang dipilih. Gak akan bisa lebih dari 3 ke 4 orang. Di teks Alkitab Anda bisa baca di sana nanti. Tidak lebih. Gak masal. Bukan masal. Saya pernah lihat. Waktu itu kami membahas tentang glosolalia. Glosolalia itu adalah bahasa roh. Lalu ada satu pendeta digambarkan di sana. Menceritakan tentang mengarahkan jemaatnya untuk bisa berbahasa roh. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tutup mata Anda. Ikuti ucapan saya ini. Dipaksanya roh untuk berbicara atas diri jemaatnya. Tidak bisa karena roh adalah karunia. Dan roh itu berbentuk yang berbeda-beda. Ada yang berkata-kata, harus ada yang mengartikan. Buktinya, bahasa roh itu bisa ada yang mengartikan dari teks kita hari ini. Murid-murid Yesus yang berlatar belakang orang Yahudi, dia berbicara di dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang datang dari luar Yahudi, Yerusalem. Bahwa yang mendengar itu menerima roh Allah, bukan yang mengatakannya saja. Jadi berbahasa roh adalah bahasa yang dia harus pahami. Bukan yang membingungkan, apalagi memaksakan ya. Soalnya pernah kayak gini, roh itu gak boleh dipaksakan, roh Allah itu tidak bisa dipaksakan. Ada cerita seorang pendeta dan dia bikin di dalam buku ceritanya, kisah seorang pendeta yang ketika itu dia sedang berkhotbah di hari Pentakosta. Dia pengen jemaatnya terpukau dan merasakan kehadiran roh Allah itu. Jadi sebelum hari Minggu, hari Sabtunya, malam-malam dia ambillah burung merpati sintuanya. Pinjam jodoh burung merpati monina. Baru dia panggillah ada satu naposo bulung. Dia bilang kayak gini sama naposo bulung itu. Sini dulu mang, besok bantu dulu amang berkhotbah ya katanya. Kayak mana aku bantu amang berkhotbah? Kata naposo bulung ini. Nanti kau jangan duduk, kau duduk dekat dengan mimbar katanya. Dekat dengan mimbar, baru pegang merpati ini. Waktu aku bilang, tercurahlah Roh Kudus. Bang dah pidong ini nah. Terbangkannya burungnya ya katanya. Oh siap mamang, yang penting jemaat-jemaat itu yakin dan percaya kekuatan Roh Kudus. Ayo boleh mang, ku bantu pun amang. Besoknya tayang. Di mimbar setelah pendeta itu berbicara, lalu dia bilang, oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang yang telah dicurahkan Roh Kudus, dikuatkannya. Itu tanda-tandanya supaya si pemuda gereja itu pahabakon pidong naing. Nah rupanya
Gak terbang-terbang burungnya. Ditengoknya gak terbang. Kayak mana ini? Kulangilah dulu. Roh Kudus dicurahkan bagi umatnya. Baru Roma makulingma si doli-doli naposo bulungi dibilang, amang pendeta sorry jo amang ngahabang bepidong mi sian jadela. Udah terbang katanya, gak bisa lagi kutangkap. Gak ada yang bisa memaksakan Roh Kudus amang inang. Gak bisa kau paksakan Roh Kudus itu kepada siapapun. Apalagi aku mengarahkan kalian secara massal, mari berbahasa roh. Tidak bisa, karena di dalam dirimu sudah ada roh. Roh apa? Roh mendengar. Mendengar kata-kata itu, memasukkan di dalam hatimu, dikelola oleh kuasa roh itu, lalu terbukti dalam tindakanmu. Di sana kita mau melihat, mengevaluasi apakah roh Allah itu ada dalam diri saya. Atau hanya roh keinginanmu, roh duniawi, kuasa roh kejahatan, pikiran yang dipenuhi dengan roh dunia ini. Seperti yang disampaikan tadi di liturgis pengakuan iman, pengakuan dosa, hedonisme, egois, perperangan, kebencian, dendam. Maka ketika itu yang ada dalam diri kita, kuasa roh itu sebenarnya sedang Anda halangi. Roh Allah sudah ada padamu, padaku. Roh Allah yang membuat kita bisa mengerti. Apalagi roh Allah memampukan kita menerima segala keadaan. Saya punya jemaat waktu melayani di Bonapasogit. Dia punya 7 orang anak. 7 orang anaknya. Suatu ketika di tahun baru, anak-anaknya mau datang ngumpul ke kampung. Nah, orang yang di Medan janjian hari dan tanggal dan busnya sama. Ada 2 anaknya di Medan. Ada yang di Batam, ada juga yang di Jakarta ini. Ada juga yang tinggal di kampung 1 orang. Jadi ketika perjalanan dari Medan mau ke Bonapasogit ke Tarutung, mobil mereka yang dari Medan ini yang 2 orang jatuh ke jurang. Dan dari semua penumpang ada beberapa yang meninggal, termaksud 2 orang ini. Lalu mereka dihantarkan sampai ke rumah jemaat saya itu hanya tidak lagi bernyawa. Tapi yang luar biasa saya lihat waktu itu saya melayani, inang itu tetap mengatakan sakakmu ma Tuhan katanya. Andai kata itu adalah saya nggak bisa memahami rencana Tuhan tentang itu. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika selesai tahun baru, mereka mau pulang. Yang anaknya yang pergi ke Pekanbaru 1 orang, anak pertamanya, mati di dalam mobilnya di perjalanan pulang karena kena serangan jantung. Dan kembali lagi ke Bonapasogit. 3 anaknya di dalam bulan yang sama. Tapi kalau dari segi kemanusiaan kita gak terbahasakan kita itu. Tapi buktinya dia masih kuat dan mampu. Sakakmu ma Tuhan di setiap adung-adungna. Ketika dia menangis dia selalu Tuhan rencanamu lah. Selalu dia bilang begitu. Dan beberapa bulan kemudian suaminya meninggal. Dan yang paling mengerikan hanya selang 3 bulan dari itu borunya meninggal. Dan yang paling menyedihkan di akhir tahun, di awal tahun berikutnya anaknya meninggal. Sampai pada akhirnya dia sebatang kara, lalu semua foto dari anaknya, suaminya dia tempelkan di dinding. Dan dia bikin bingkai yang kosong. Dia bilang begini, di son maau so good. Nanti aku di sini katanya. Kalau Anda sebagai orang tuanya, terbahasa kamu nadei? Bisa nggak kita membahasakan lukanya? Bisa nggak kita membahasakan batinnya yang menderita? Bisakah Anda membahasakan betapa besarnya duka yang dia terima dalam kehidupannya? Dia mati sebatang kara. Dan setelah saya pindah beberapa bulan dari situ, saya dengar
inang itu meninggal di dapur sebatang kara, tak ada yang melihat. Karena sudah beberapa minggu gak keluar, barulah dilihat orang ke sana. Rupanya dia sudah sakit dan akhirnya dia hanya peak di dapurnya tanpa ada yang melihat. Dan yang paling mengerinya ya dia sudah meleleh. Karena kebetulan rumahnya agak di atas, tersingkir dari yang lainnya. Sungguh memang kalau bahasa pikiran manusia gak mampu kita memahami itu. Kenapa Tuhan perperangan terjadi kalau damai itu lebih baik? Gak terbahasakan kita itu. Tapi bahasa roh memampukan kita. Itulah yang gak kita mengerti. Tapi membuat kita kuat, tabah, memahaminya, menerimanya. Itulah bahasa roh. Membuat Anda, saya mengerti maksud Tuhan di dalam segalanya. Sehingga saya bisa mengatakan, ya semua bingkai-bingkai kosong itu kelak wajah kita yang diisikan di sana. Semua wajah-wajah ini kelak akan ditampilkan di layar itu juga, menyatakan Anda sudah berakhir dari dunia ini. Oleh karena itu, bahasa apa yang bisa kita pakai untuk memahami semuanya itu? Hanya bahasa roh. Bahasa roh itu seperti apa? Firman Allah. Firman yang meneguhkan kita, yang mengatakan bahwa di dunia ini hanya sementara, hanya kemah bagi kita. Ada kehidupan nanti selain dari kehidupan ini. Sehingga kita terus berpengharapan dan tidak ragu meskipun nanti wajahku ditampilkan di bingkai yang kosong. Harus begitu. Itulah bahasa roh. Memampukan kita memahami, bahkan memampukan kita untuk melihat Allah berbicara tanpa berbunyi. Tanpa berbunyi. Kalau ditanya sama kita, kalau ditanyakan, bagaimana manusia tahu menyebutkan Tuhan dari awalnya? Dari mana? Apakah ketika Tuhan itu menyatakan, akulah Allah Bapa. Lalu okelah, mulai daripada Adam dan Hawa. Allah itu kan kalau di zaman perjanjian lama tidak bisa dilihat oleh manusia. Siapa yang melihat wajah Allah, dia mati di tempat. Itu dalam teks Alkitab perjanjian lama. Lalu siapa orang yang bisa menyebutkan Allah itu? Karena Allah pun berbicara melalui alam. Kita gak bisa menciptakan air, gak bisa menciptakan tanah, gak bisa menciptakan udara. Kalau ada di antara kalian yang bisa menciptakan tanah, tolong diciptakan dulu tanah sama saya 10 hektar yang di atasnya sudah tertanam sawit siap panen. Ya kan, enak kali kan? Enak kali. Tapi gak bisa kan? Karena pencipta itulah yang kita sebut adalah yang mengawali alam inilah kita sebut Allah. Dan Allah berbicara melalui alam. Dan yang membuat kita mengerti adalah kuasa roh. Jadi kalau saat ini Anda punya beban hidup, ada pergumulan, persoalan yang menindih, tanggung jawab yang diembankan terlalu berat, mari berusaha berbahasa roh dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Gak perlu aneh-aneh, gak usah aneh-aneh. Berbicara dengan Tuhan di bahasa yang kau mengerti menyebutkan. Bahkan Tuhan itu, meski kita gak bisa membahasakan dengan mulut kita, dia bisa mengerti keadaan kita. Manusia beda lagi. Bahkan kalau udah mengerti pun, kadang-kadang udah bahasa Indonesia yang mengerti pun, yang sudah bahasa sehari-hari, bisa gak ngerti juga. Contohnya kayak gini. Ada seorang suami yang terkenal, dia dulunya dibilang jago bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa, orang Batak. Lalu dia nikah sama istrinya. Terus istrinya nguji. Pah, malah jago doh Omar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa kabar, kayak mana lah Pak? How are you katanya. Oh iya ya, bagus. Tapi ku dengar kau juga jago bahasa Jawa kan? Iya. Kalau bahasa Jawanya apa? Pe kabare. Wih mantap suami gini. Aku bikin yang agak romantis lah. Gitu kan? Kalau gitu Pak, bahasa Inggrisnya istriku cantik kayak mana? Wih, gampang. My wife is beautiful. Wih, senang kala dia. Terus bahasa Jawanya kayak mana Pak? Bojoku ayu katanya. Loh,
kok apa itu bojo Pak? Bojoku istri. Jadi kenapa istri menjadi si Ayu? Nama aku Siti rumahnya. Enggak, aku kan mau bilang istriku cantik. Ya bojoku Ayu. Si Ayu, dia ingat ada temannya si Ayu Purnamasari. Yang ada mantanmu yang kau ingat si Ayu. Bahasa manusia pun kita nggak mengerti. Karena apa? Karena kita pakai pemahaman kita. Pemahaman kita. Tapi kalau ketika Roh Allah yang diam di dalam kita untuk memahami segala bahasa itu, maka bahasa itu akan mendatangkan pengetahuan. Dan yang paling penting adalah kebenaran. Kebenaran. Bukan kebohongan, tapi kebenaran. Sehingga tadi dikatakan di sini, para murid-murid Yesus pun berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan Allah. Jadi orang yang di dalam Roh Allah, dia akan selalu berkata benar terhadap temannya. Dia akan selalu berkata yang sesungguhnya terhadap orang lain. Dia tidak berusaha untuk menutupi sebuah kebenaran hanya demi menjaga keakraban. Tidak perlu berbohong hanya untuk menyenangkan orang lain. Cantik kali kau ya, di belakangnya si bau-bauan. Ya gitu kan? Karena sering kita begitu. Kalau di depannya semanis madu, di belakangnya songoni mapaekna. Kalau orang yang dikuasai Roh Kudus, perkataannya, perbuatannya menunjukkan kebenaran. Dan itu yang dinyatakan dalam teks kita ini juga. Oleh karena itu, apa dampak dari roh itu dalam diri kita? Memampukan kita melihat yang benar. Dimampukan kita berkata-kata dengan benar. Memampukan kita menyaring segala sesuatu dengan telinga kita untuk mendengarkan yang benar dan menyingkirkan yang tidak benar. Lalu kemudian yang paling utama, pencurahan Roh Kudus berbicara tentang menjadi saksi bagi semua orang. Menjadi saksi, berbicara tentang Allah Bapa Pencipta, berbicara tentang Yesus Kristus penunjuk jalan keselamatan, dan berbicara tentang Roh Kudus yang selalu menopang, yang bisa menyertai, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Pernah ada seorang guru sekolah minggu di sermon bertanya, "Inang, kayak mananya caranya Inang? Kami mau membuktikan ke adik-adik sekolah minggu adanya Roh Kudus." Karena anak-anak sekolah minggu itu kan adalah anak yang visual, yang suka melihat, baru percaya. Atau bisa dirasakannya, berdampak kepadanya, baru percaya. Dia bingung bagaimana membuktikan bahwa Roh Allah itu ada. Lalu aku bilang, saya kebetulan waktu itu punya kipas tangan yang saya simpan di tas saya, souvenir dari tempat menikah. Jadi aku bilang sama dia, "Kau percaya ada angin? Percayalah Inang, mana? Buktikan, tunjukkan. Tunjukkan mana angin itu." Ya kan gak bisa dilihat Inang, hanya bisa dirasakan. Kayak mana cara merasakannya? Ya datang angin itu Inang. Jadi kayak mana anak itu bisa merasakan datang angin itu? Saya bilang begitu. Ya kayak mana ya? Nah kayak gini, saya ambil kipasnya. Tuh ku kipaslah dia. Kau rasakan yang angin itu? Ya iyalah Inang, orang Inang kipas. Berarti ada pergerakanmu kan? Iya. Roh Allah itu bisa dirasakan jika engkau bersaksi. Ada pergerakan dari dirimu kepada orang. Demikianlah kita bisa merasakan roh itu. Dia memang tidak dilihat oleh mata. Tapi bisa kita rasakan keberadaannya dan kita pastikan dia memang ada. Anda bisa lihat mata apa? Udara? Tidak. Bisa merasakannya? Bisa. Apalagi udara busuk kan gitu. Bisa kali. Misalnya kan lewat tempat sampah, bau kali udaranya gitu kan. Pasti bisa. Tapi itulah. Kuasa roh itu bisa dirasakan dan ada ketika ada aksi dari diri kita sendiri. Apa aksinya? Percaya. Percaya. Kalau nggak percaya kalian nggak akan bisa. Karena ketika kita percaya, maka itulah yang menyatakan
tentang kehadiran Sang Juru Selamat. Makanya Yesus itu selalu bilang kepada orang-orang, imanmu yang selalu menyelamatkan kita. Kepercayaanmu. Jadi untuk merasakan kehadiran Roh Allah dalam dirimu, kuasanya dalam kehidupan kita, percayalah. Dan itu membuat kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kemudian mengingat lagi pertanyaan remaja yang bilang di HKBP tidak ada bahasa roh. Lalu dibilanglah begini, kalau gitu gereja HKBP itu enggak dikuasai oleh Roh Allah ya, Inang katanya. Karena ya persekutuan yang baik itu kan jika Roh Allah ada dinyatakan di sana. Oh, jangan salah. Tahu enggak kalian bahwa sesungguhnya ketika Roh Allah itu dicurahkan kepada para murid-muridnya, ketika itulah persekutuan gereja mula-mula berdiri. 3.000 orang percaya dan bersedia untuk dibaptiskan. Tapi apakah benar hanya karena melihat lidah api itu? Tidak. Kalau kita lihat di teks berikutnya, setelah Roh Allah itu ada di antara murid-muridnya, kemudian apa yang terjadi? Judulnya khotbah Petrus. Lalu cara hidup jemaat yang pertama dikasih tahu. Lalu kemudian disebutkanlah ketika Petrus berkhotbah, banyaklah orang yang menerima firman lalu kemudian meminta untuk dibaptis. Jadi enggak karena mukjizat api yang menyala-nyala itu mereka percaya. Tapi karena firman khotbah yang disampaikan oleh Petrus, 3.000 orang bersedia untuk dibaptis. Bersedia percaya kepada Yesus. Jadi kita ini jangan menjadi orang yang beriman mata. Kalau di gereja itu ada yang buta dicelikan, orang yang lumpuh bisa main sepak bola. Bukan kayak gitu berbicara tentang roh. Kalau memang kayak gitunya kita mempercayai bahwa kita adalah pengikut Yesus, maka ayo kita tiru Yesus. Dia tidak makan 40 hari 40 malam. Ya kan? Gak usah kalian makan 40 hari. 40 malam itu jangan makan. Tahan gak? Enggak lah. Jadi bisakah dikatakan itu menjadi patokan bahwa kita tidak pengikut Yesus? Atau kalau kita sebagai Yesus, ayo seperti Petrus yang dia minta mau berjalan di atas air. Lalu kalau pendetanya gak bisa berjalan di atas air, oh dia gak dipenuhi Roh Kudus. Bermaksud muna bohado. Masa di sekolah kami gak ada diajari berjalan di atas air. Yang ada langkai becek kalau kau kena hujan. Nang matono si patumi. Bukan itu patokannya. Tapi bahasa roh itu di mana buah-buah roh itu dinyatakan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kerendahan, kelemah, lembutan, semua itu dinyatakan. Kalau kau mau melihat apakah roh Allah ada dalam diriku, baca dan cek. Bisa kau cek, oh ini ada, oh ini enggak ada, ini kurang ada, ini enggak ada sama sekali, oh ini lupa aku, oh ini adanya. Bisa, cek. Karena itulah bahasa roh. Kalau kita baca di Filipi juga mengatakan, jika ada roh yang mengajar harus ada roh yang diajari. Supaya pengajaran itu tidak sia-sia. Ada yang berbicara, ada yang mendengar. Ada yang bertalenta mengajar, ada yang bertalenta untuk bekerja. Semua. Jadi roh itu juga berbentuk di dalam talenta. Oleh karena itu setiap utusan-utusan Allah yang menerima roh Tuhan itu, dia harus menyediakan dan merelakan, mengabdikan talentanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi terima kasihlah tadi ya kan, kita dimanjakan dengan nyanyian Naposo Bulung tadi ya kan, 2 lagu puang. Ditambah lagi Grace ya kan, luar biasa. Menyumbangkan talentanya. Supaya apa? Orang yang beribadah itu merasakan, oh Tuhan kuasanya. Saya lihat tadi ada yang memegang dadanya. Oh dinikmati kali lagu itu. Atau memang karena lagunya ada salah satu yang dikekernya di situ. Atau gimana pikirku. Sampai di videoin pun ada ya kan. Apapun motivasinya aku percaya. Roh Allah bisa bekerja di dalam segala hal. Bahkan dalam bentuk kasih sekalipun. Roh Allah bekerja. Nah oleh karena itu mari. Bahasa roh itu adalah bahasa kasih. Ketika engkau mengasihi orang tuamu, bukan hanya karena berdasar mau membalas budi, dia telah baik padamu. Tapi itu adalah bahasa roh.
Bahkan ketika engkau mengasihi musuhmu pun, itu adalah bahasa yang tidak bisa kita mengerti. Bahasa roh. Itulah yang harus kita hidupi tentang bahasa roh ini. Lalu yang berikutnya, yang terakhir sekali, tadi di ayat 12 sampai 13, mereka semuanya itu sudah tercengang-cengang melihat para murid-murid yang bisa berbahasa di dalam bahasanya. Tapi bertanya lagi, kenapa orang-orang ini? Lalu adalah orang yang dengki hatinya, yang tidak menginginkan tentang Yesus dinyatakan di mana-mana. Lalu dia bilang, oh mereka orang-orang mabuk. Mabuk itu. Benar, kemanapun Anda akan menjadi saksi Kristus, kita akan mengalami penolakan. Bahkan dianggap bodoh. Kok percaya kau Yesus? Aijol madoibana, kau percaya kau Yesus? Kenapa kalian, mana Tuhan kalian? Sebut dulu, Allah Bapa atau Yesus Kristus atau Roh Kudus, mana Tuhan kalian? Lalu dibilanglah, nah Tuhan halakon, tulu debatana nina. Lalu kita iya ya bingung kita menjawabnya, bingung kita memahaminya, bingung kita mau mengatasi pergolakan kita dalam hati kita. Tapi ingatlah bahwa Allah kita satu di dalam Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh itu. Allah sang sumber segalanya, Yesus penyunjuk jalanmu dan Roh Kudus yang meneguhkan kehidupanmu. Jangan ragu, Dia adalah Allah yang harus kita kenal di dalam kuasanya. Kalaupun orang menghambati untuk kau tidak bernyatakan tentang Dia, percayalah, kuatkan hatimu. Apapun yang kau lakukan, bahkan yang baik sekalipun, pasti selalu dihalangi oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, yang tidak menyukai iman kita. Jadi percaya, tidak ada hal yang akan mengubahnya. Yang terakhir sekali, tema kita hari ini menyatakan bahwa Roh Kudus itu mempersatukan benar. Dari negara bangsa-bangsa yang berbeda itu, ketika pencurahan Roh Kudus ternyata dinyatakan, terjadilah penyatuan orang-orang percaya. Jadi kalau kita adalah hamba Tuhan yang menjadi saksi, kesaksianmu harus membawa damai dan kesatuan. Bukan mencerai-beraikan, bukan merusak, tapi mempersatukan. Sama tadi seperti Yusuf yang di dalam epistel kita. Ketika Roh Allah ada di dalam dirinya, Firaun mengubah tatanya menjadi milik bersama dengan Yusuf. Lalu kemudian dia bisa menjadi orang yang memimpin Mesir. Sehingga ketika terjadi bencana kelaparan, orang-orang dari bangsa Israel yang ada di Kanaan berhijrah ke Mesir untuk diselamatkan, menjadi satu. Jadi Roh Allah lah yang mempersatukan. Jadi kalau kalian di sini ada yang lagi berteman gitu ya kan, yang pacaran gitu, atau yang sudah berumah tangga, kalau dibilang siapa yang mempertemukan kalian, jangan lagi kalian bilang namboruku. Ya ngerian perasaan kalau dia bilang namboruku. Kalau dibimbing pranikah, di manalah kok bisa lah kau kenal dia, dikenalkan kawanku. Namboruku, dicomblangi mamaku di arisannya. Jadi kalau ada perdebatan kalian, salah mulai itu mak, kenapa kau kenalkan dia sama aku? Enak aja kalian yang berbeda, mama kalian salah. Bukan. Kita harus percaya bahwa Roh itu mempersatukan. Apa yang dipersatukannya? Firaun dengan orang Yahudi, orang Israel itu berbeda. Tapi dipersatukan melalui Roh Allah yang ada di dalam Yusuf. Orang-orang yang di dalam bangsa ini yang datang ke Yerusalem, yang mau berdiam di Yerusalem, mereka berbeda secara budaya, berbeda bahasa, berbeda semuanya. Tapi dengan Roh yang tercurah kepada murid-muridnya, mereka dipersatukan. Kita juga begitu. Kalau Anda bertemu dengan perbedaan dengan temanmu, sahabatmu, pacarmu, suamimu, istrimu, jangan langsung Jangan. Langsung pikirkanlah, untuk inilah aku dipertemukan dengan dia. Karena Roh mempersatukan. Beda ya, mempersatukan itu dengan menerima semuanya. Oh perjuji benar, itu emang ngadi pas ada rohami. Terima mau perjuji, oh katanya. Kalau itu ada Tuhan, jangan salah nanti.
dipersatukan di dalam kebenaran. Yohanes 15 tadi. Kalau kau tahu dia kurang dalam hal itu, kau tahu keburukannya itu, berarti kau tahu misi Tuhan mempertemukanmu dengan dia. Bukan jadi N, begitu tahu kekurangannya langsung N. Enggak jadi, kau kan bukannya pacarnya sini, udah tamat Kaminang, kenapa? Kok udah tamat kalian, sepukal belum lagi ke pelaminan, udah tamat kau, aku bilang. Yang banyak utangnya Inang katanya. Aduh, seharusnya dia menjadi solusi kan, tapi dia menambahi deritanya. Ingatlah, bertemu dengan kekurangan orang, kuasa roh memampukan Anda menjadi penyatu untuk mengatasi kekurangan. Bukan meninggalkan langsung di end selesai. Tapi ingatlah, itu justru misi yang dipertemukan bagi kita untuk mempersatukan dengan orang-orang yang di dalam kelemahannya. Jadi kita ingat dalam persahabatan pun demikian. Jangan setiap tahun, setiap bulan ganti kawannya. Terus ganti, kenapa? Gak cocok lagi kami nang. Oh sekarang yang kemarin kayak mana? Gak cocok juga sama dia. Pokoknya gak cocok terus. Kalau gitu ya udah sendirilah kau. Karena gak akan ada yang cocok. Apapun katanya. Kalau kita tanya di sini ada orang tua kita mungkin yang sudah puluhan tahun di rumah tangganya, tanya kalian sama Amangin yang di tengah-tengah ini. Saya pasti yakin melihat ubannya udah lama rumah tangga Ibana. Mang, udah 10 tahun kau berumah tangga dengan istri Amang. Tetap ada nggak ketidakcocokan? Ada katanya tuh. Jangan perasaan jadi artis kita semua. Kalau artis itu kan kenapa udah cerai? Nggak cocok lagi kami. Perasaan artis kalian itu tuh sampai di rambutnya ada uban, bertemu juga dengan ketidakcocokan. Tapi apa yang membuat mereka tetap bersama? Kuasa roh. Karena roh mempersatukan, kau bisa memahami, memperbaiki, mengerti cara untuk mengatasi kekurangannya. Kalau tahu istrimu cerewet karena sepatumu yang berserakan di depan rumah pintumu, atong jangan lagi kau bikin di situ, sembunyikan. Biar jangan dilihat sepatumu itu. Biar jangan cerewet dia. Kan begitu. Ini anggritingan kawalah apalah sepatu. Tiap hari berulang. Berarti dia sedang melatih kemampuan cerewet istrinya. Tidak. Begitu tahu kekurangan, begitu tahu tuntutannya, begitu tahu harapannya. Lihat apakah harapan itu baik bagiku, memperbaiki kehidupanku, rumah tanggaku, persahabatanku, pertemananku, kecocokan kami, atau ubah dirim. Karena itulah kuasa roh mengubah kita semua. Inilah yang menjadi firman Tuhan di pesta Pentakosta bagi kita hari ini. Ingatlah, bahasa roh itu adalah bahasa kasih. Bukan yang aneh-aneh. Semua bahasa roh harus bisa kita pahami dan kita praktekkan. Lalu yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan itu hadir di dalam kuasa rohnya itu untuk memanggil kita menjadi saksinya. Maka dengar, lakukan, hidupi, yakini, percaya setiap firman-Nya dan bersaksilah di dalam tingkah dan hidupmu. Jadikanlah hidupmu menjadi mimbar khotbahmu. Tindakanmu, perbuatanmu menjadi mimbarmu. Lalu ingat, roh itu tidak bisa kita atur. Kalau dia hanya memberikan roh kepintaran untuk melakukan hal tertentu, maka itulah jadikan sebagai alatmu melayani. Dan ingat juga bahwa roh itu mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Sehingga apapun kekurangan orang lain menjadi panggilan roh dalam dirimu untuk memperbaiki, mengatasi setiap kekurangan. Dengan demikian, maka kuasa itu pun akan selalu bekerja dalam hidup kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas firman yang telah kami dengar hari ini. Bahwa Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu, memampukan melatih kehidupan kami, sehingga kami memahami setiap bahasa kasih-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menghidupi bahasa kasih-Mu dalam sesama kami. Untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Dan bahkan ketika kami tidak bisa memahami kehidupan ini, biarlah roh kasih-Mu yang membantu kami memahami setiap kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan, kami percaya roh-Mu akan mempersatukan kami. Oleh karena itu ketika kami bertemu dengan kekurangan sesama kami, roh yang di dalam Kristus Yesus yang ada di dalam diri kami akan bekerja membantu kami untuk memahami, mengatasi setiap kekurangan. Sehingga damai sejahtera itu bisa hadir di antara kami, baik di tengah-tengah keluarga kami,
baik di tengah-tengah persahabatan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, atau dimanapun kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang nyata di dalam tindakan, perbuatan, perkataan kami, terlebih pelayanan-pelayanan kami. Dan Tuhan, lihatlah para hamba-hamba-Mu ini di dalam segala beban kehidupan, tanggung jawab yang berat, penyakit yang menghinggapi tubuhnya, atau apapun yang menjadi kelemahan-kelemahan kami sebagai manusia. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu yang membangkitkan kami, sehingga kami bisa berkata-kata di dalam Roh Kudus, bersaksi kepada sesama kami, meskipun kami menghadapi dan memikul setiap beban kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus itu Engkau memenangkan kami, mengatasi setiap dilema kehidupan kami ini. Maka Tuhan, sama seperti para murid-murid-Mu, kami bersedia Tuhan untuk menerima Roh-Mu, dan kami bersedia untuk menyatakannya dalam pemberitaan-pemberitaan kebenaran akan Engkau, menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami dan layakkan kami dengan mengampuni kami dari atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi tempat Roh Tuhan dicurahkan dan Roh Tuhan dinyatakan di dalam setiap persekutuan-persekutuan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan doa permohonan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. 2 tempat ke depan. Yang satu adalah persembahan untuk kegiatan pelayanan gereja HKBP secara menyeluruh, dan persembahan yang kedua untuk membantu pembangunan gereja HKBP Setoyo. Kita bernyanyi. Dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Utuslah Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah ya Tuhanku. Jauhkanlah godaan dariku yang menghalangi pesan firman-Mu, yang mendukakan Roh-Mu Tuhanku. Selamatkanlah ya Tuhanku. Berikan firman-Mu senjataku, ya Tuhanku, Maha besar. Kan ku taklukkan semua musuh-Mu, ya Tuhanku, Maha besar. Memberitakan firman-Mu selalu, orang sesat perlu diselamatkan. Terima mereka dengan kasih-Mu, ya Tuhanku, Maha besar.
Kudus, Roh Tuhanku, ukirlah firman-Mu di hatiku. Ya Roh Kudus, Roh Tuhanku, ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Utuslah Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah ya Tuhanku. Jauhkanlah godaan dariku yang menghalangi pesan firman-Mu, yang menduakan rohku Tuhanku. Selamatkanlah ya Tuhanku. Berikan firman-Mu senjataku, ya Tuhanku, Maha besar, dan ku taklukkan semua musuh-Mu, ya Tuhanku, Maha besar. Memberitakan firman-Mu selalu, orang sesat perlu diselamatkan. Terima mereka dengan kasih-Mu, ya Tuhanku. Kita nyanyikan ayat yang berikutnya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta dilayakkan bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan kami kepadamu, dan kami selalu akan berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hatinya, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemooh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang-orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus Yesus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau hantarkan kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap pelayan di tengah-tengah gereja HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dan besok kita masih merayakan Pentakosta kedua di ibadah jam 19.30. Kiranya kita bisa bertemu besok di dalam persekutuan kita merayakan hadirnya Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Hora, shalom. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi
urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya.